Halo guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan pencet tombol merahnya ya, supaya bisa menjadi abu-abu, dan pencet loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video baru dari saya. Dan jangan lupa like dan juga komen. Jangan lupa untuk share ya seluruh media sosial kalian. Terima kasih, selamat menonton. Hello guys. Hari ini, malam minggu ini, Minsi akan seru-seruan malam mingguan bareng Raden Kian Santang, Aden, bareng Surawisesa, Suhail, sama ada musuh baru. Kalian penasaran kan? Nah, sebelum nanti nonton Raden Kian Santang Prahara di Langit Pajajaran, mending nonton ini dulu. Kita kepoin dulu pemain barunya, kita kepoin dulu Aden sama si Surawisesa. Kira-kira lagi ngapain ya? Oke, tunggu. Kalian lagi ngapain? Kalian apa kabar? Nah, si Aden udah masuk nih. Oke, kita kumpulin dulu penontonnya. Malam minggu kalian ngapain guys? Kita kumpulin dulu. BTW ya, yang terbaru ini dari Minsi. Minsi udah siap banget, udah dandan untuk jadi warga Pajajaran. Oke? Oke, si Aden udah masuk, tapi kita harus kumpulin dulu para pasukan Kian Santang. Oke. Assalamualaikum Aden. Ya. Halo, apa kabar? Alhamdulillah. Lagi di mana nih? Lagi di lokasi syuting ya, Aden ya? Iya, lagi lokasi syuting. Alhamdulillah. Oke. Nah, iya nih kita lagi malam ini mau kepoin tentang kembalinya Pajajaran, kembalinya Raden Kian Santang Prahara di Langit Pajajaran. Oke, Aden. Nah, kita ntar akan ada si Suhail sama si Karoy Kiyoshi. Oke, kita seru-seruan bareng malam ini ya. Tapi kita mau kumpulin dulu nih penontonnya nih, Aden. Alhamdulillah. Aden apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat ya. Iya, alhamdulillah. Kira-kira selama syuting ini Raden Kian Santang yang baru ini gimana nih? Kan karakternya baru nih, jadi beda ya dari sebelumnya. Ya begitu deh, kan ada. Iya, ya begitu deh, ada soalnya kan ada dua peran tuh ya. Jadi ada Kian Santang sama Abikara, ya kan. Jadi jadi kadang yang Kian Santang, misal kita lagi meranin Kian Santang nih, kalau kemarin ya, waktu memang episode awal dia lagi meranin Kian Santang, ntar berubah lagi jadi Abikara, ya gimana ya, jadi baru kali capek kayaknya ya. Enggak juga sih sebenarnya. Berubah jadi jahat itu kan apa namanya, Awi jarang gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan inilah, mudah-mudahan yang terbaik, insya Allah, mudah-mudahan. Nah, gimana caranya Alwi
menghayati peran jahatnya kan, maksudnya selama di dunia nyata nggak sejahat itu ya kan. Caranya Alwi, tips and triknya Alwi itu kayak gimana sih? eh Gimana ya? Alwi kadang tuh kalau mau jadi jahat itu berarti dalam artian emang Alwi bukan jahat beneran gitu ya. Jadi emang apa? Dalam hati Alwi, oh ini cuma acting doang gitu. Nah, jadi ya Alwi nggak apa namanya nggak, kalau misalkan peran jahat pun Alwi juga nggak bakal kasar banget. Nah, itu juga ada batasannya biasanya kan. Ada batasannya bagi Alwi, dan pokoknya gitu dalam hati Alwi ini cuma acting nih, cuma acting. Jadi nggak boleh apa namanya nggak boleh terlalu berlebihan kasarnya itu. Nah gitu aja sih. Tipsnya Meranin ya, gitu. karakter yang jahat gitu, ada kesulitan nggak? Ya kesulitan sih enggak, cuman mikirin karena kan kita kalau mau apa namanya mau main perankan sesuatu, memerankan apa namanya memerankan peran sebagai apalagi jahat gitu ya, kita harus apa ya mikirin dulu nih mau kayak gimana jahatnya, mau apa semisal mau jahat sinis, jahatnya apa gitu kan. Wis ada Kita mantap. ya Reja. Surawisesa. Apa Dia lagi ngomongin apa kabar, nih? Suhel? Sehat, Ya, alhamdulillah, Kak. Ya, alhamdulillah. Kita lagi ngomongin, ini kepoin pertama, kita kepoin Raden Kian Santang dulu, terus ntar kita ke Surawisesa, oke? Oh gitu. Oke, lanjut. Iya. Terus ntar kita main games bareng ya, Wih. biar seru. Oke. Jadi si Alwi lagi cerita gimana sih kesannya selama jadi Abikara sama Raden Kian Santang, kesulitannya tuh kayak gimana gitu. Coba jelasin dong, Wih. Ane juga penasaran nih. Ane penasaran juga. Iya, boleh. Jadi ya begitu, kita apa misalkan mau memerankan kan antagonis ini ya. Jadi Alwi juga pasti lagi berpikir juga, maksudnya konsepnya mau gimana, mau jahatnya apa karakternya itu bagaimana gitu. Kadang-kadang kita ada kadang jahat sinis, ada jahat licik juga ada ya kan. Terus ada juga jahat emang benar-benar apa namanya jahat banget gitu. Itu banyak sih sebenarnya jahat itu ya. Kadang Alif pikir itu dulu, oh ini kayak gini. Oh ya udah, baru Alif tampilin. Nah, alhamdulillah kemarin daripada nonton kan semua terakhir muncul lagi ya Bikara gitu ya. Iya, jadi ya begitu pokoknya deh. Jadi kira-kira si Suhel kasih tip gak sih gimana cara jadi jahat gitu? Nah oke. Nih Ane minta Mas Suhel ngasih tips dong. Udah antagonis berat nih. Bisa iya, aja antagonis banget ya. Gimana sih caranya bisa menghayati antagonisnya gitu? Kebetulan pas kemarin ente jadi Abikara, Wih, jadi jahat. Ane nggak ada di sini, jadi Ane nggak lihat langsung. Gitu. Tapi Ane nonton tuh, Ane nonton ente di TV jadi Abikara. Keren banget. Yes, pas, udah keren. Iya. Nah, kalau perasaannya si Suhel muncul lagi di Raden Kian Santang Prahara di Langit Pajajaran ini, perasaannya kayak gimana sih? Kalau perasaannya seneng ya bisa berkumpul lagi dengan keluarga di Kian Santang ini, karena juga kebetulan di sini hampir pemainnya juga banyak yang masih sama, terus juga kru-krunya banyak yang masih sama, dan kemarin pas kita pas season 2 kelar sedih banget karena udah kayak keluarga banget, tiba-tiba sekarang balik lagi jadi keluarga di sini, terus juga bisa keseharian bareng Alwi, bareng teman-teman yang lain, ngobrol bareng lagi kayak dulu gitu. Seru banget, seneng banget intinya. Berarti ini lagi pisah lokasi gitu ya? Iya, ini aku sekarang lagi di deket set. Alwi kayaknya lagi di mana? Ente? Lagi di kamar dekat sini. Lagi di kamar. Dekat set juga. Perasaannya Alwi gimana nih awal-awal waktu syuting season baru, nggak ada teman barengan gitu? Kan biasanya ada main bareng gitu sama Suhel gitu, terus tiba-tiba waktu itu sempat break sebentar, gimana nih? Ya, apa gimana ya? Emang pertama kan kaget juga ya pas Alwi masuk itu langsung pemainnya tuh beda semua.
dari apa namanya yang Pajajaran pun berubah jadi kandang usi. Nah, itu emang agak apa ya, paling kita masih saling kenal mengenal kan, saling kenal kenalan semuanya. Jadi emang agak sedih kemarin nggak ada nih salah satu sohib nih si Suhel Ya, nih. salam. Ini sohib Terus? salah satu nggak ada, terus juga yang lain juga nggak ada. Jadi emang agak sedih juga. Tapi alhamdulillah sekarang dipertemukan lagi, alhamdulillah. Kalian udah ketemu nggak sih Mantap. di season baru ini? Udah ketemu. Udah Udah berapa kali udah kita scene ketemu bareng ya? udah 2 hari yang lalu juga udah ketemu kan, 2 hari yang lalu. Iya, 2 hari yang lalu. Cuma Terus- nanti kita terus bakal ada kontes aktivitasnya? Jal ya. Oh, kontes apa nih? Kontes apa tuh? Jadi kemarin tuh berapa hari lalu pas aku lagi libur, aku tuh main go-kart kan, balapan mobil gitu. Nah tiba-tiba Alwi juga ke situ berapa hari kemudian. Nah, aku bilang, aduh Jal, ente ikut-ikutin aneh aja kata gitu. Terus kata si Alwi, enggak, aneh yakin, aneh pasti lebih kenceng daripada ente. Nah jadi nanti kita bakalan balapan go-kart. Nanti kita lihat siapa yang menang ya. Siap. Ente kagak Siap. tahu aku balap deh. Kira-kira kalau juga nggak yang menang tahu. salah satu dari kalian mau kasih apa emang? Enggak, sekarang gini aja deh. Hadiahnya Kalau misalkan apa? kalau aneh kalah, aneh push up 25 kali ya. Gitu. Berarti kalau Gitu. tapi kalau Anda yang kalah, Ente berarti push up Anda 100 kali. oh, ya, itu banyak banget. Iya, apa-apa ya. Gimana? Ya udah kita adil deh, 25 deh. Oke, siap. Oke, siap. Siap. Ente terima tantangan Tapi ntar ente. di videoin ya, di videoin ya kayak yang menang siapa yang kalah siapa biar pasukan Kian Santang nih yang jadi saksinya. Oke, Oke, siap. siap. Ya, Tenang. Siap. oke. Minti mau nanya lagi nih ke Suhel, gimana sih apa namanya penampilan barunya sekarang nih? Sedikit rambutnya udah agak berubah ya. Persiapannya waktu season baru itu kira-kira rambut baru itu? Maksudnya rambut baru? Iya, saya Minsi lihat di Instagram kayak rambutnya agak ditipisin dikit nih sama si Suhel. Iya. Itu kayaknya persiapan gitu ya. Enggak juga, cuman kan biasanya kalau syuting drama kan kalau yang modern aku harus rapiin rambut, terus juga harus maksudnya modelnya itu aja. Nah sekarang karena aku lagi syuting kolosal jadi bebas nih, aku mau rambut mau kayak gimana, mau botak, mau rambutnya brokoli gitu. Nah sekarang aku lagi nyoba botakin rambut, bukan buat persiapan sih, cuman ya emang biar rapih juga aja sih gitu. Oke. Nah sekarang kita kedatangan musuh baru di tanah Pajajaran. Mau kenalan dulu sama Kak Kio. Siapa kabar? Selamat Kabar datang. baik, terima kasih, kabar baik. Sehat Kak Roy? Sehat, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, sehat, ya semua berjalan baik. Cuma tadi aku sempat ada kecelakaan dikit. Tadi aku jatuh dari selokan. Gak apa-apa Kak Roy? Halo. Gak ada yang sakit nggak Kak Roy? Jadi kakiku tuh kebelalak gitu loh, apa namanya? Ketekuk gitu. Oh. Dan ini udah diurut. Mudah-mudahan nggak apa-apa dan aku terus tetap menjalankan syuting dengan baik. Nah ini kayaknya salah satu resiko kalau main di sinetron kolosal ya, begitu Alwi dan Suhel. Iya. Ya jadi ada kadang kalau Alwi sama Suhel pernah nggak mengalami hal yang sama kayak Kak Roy Kiyoshi gitu? Paling dulu ente dulu deh. Enggak, ente dulu. Ya udah, ente dulu. Jadi dulu tuh aku pernah pas lagi, jadi scene tuh kayak anak panah gitu, kelempar lima anak panah, terus aku harus kayak ngindar 1, 2, 3. Nah terakhirnya tuh aku harus kayak gini. Nah pas ketiga 1, 2, 3. Nah pas ketiganya tuh itunya kecepetan anak panahnya. Nah akhirnya kena mata aku di sini. Seret. Habis itu aku tutup mata tuh. Terus keluar darah tuh dari mata, dari dekat mata. Pokoknya sebenarnya bukan di matanya, di dekat mata. Cuman karena aku tutup mata gini, jadi yang lain tuh pada ngiranya, aduh di mata gitu. Pas aku buka,
alhamdulillah ternyata aku masih bisa ngeliat gitu, untungnya kayak gitu, dan ternyata emang bukan di mata, di dekat alis gitu, untungnya masih Aduh. aman gitu, karena waktu itu juga jadi depannya tuh harusnya anak panahnya depannya ada busanya, cuman busanya itu copot tuh, kayak gitu-gitu sih paling. Sama. Kalau sisanya paling cuman kayak kena tombak gitu-gitu doang, maksudnya kena tombak kayak Aduh, tek itu kan gitu udah doang. ngeri ya. Cuman di sini bagusnya di sini, jadi kalau misalkan kayak gitu-gitu tombaknya plastik gitu-gitu, jadi aman, nggak sakit. Paling kayak gitu-gitu doang. Kalau Atau Aden, kalau nanti gimana aja? Aneh ya. Nah, Banyak sih ya apa kecelakaan-kecelakaan. Tapi ada satu memang yang nggak bisa terlupakan gitu ya. Sampai sekarang aneh sampai trauma gitu ya. Karena waktu di zaman 2011-2012, waktu itu Kian Santang pertama, dan Ali masih kecil, umur 5 tahun, itu pernah Ali diseling, putus selingnya. Putus selingnya aduh, 2 meter, jadi kepala itu di bawah, kaki di atas. Turun, iya. kena akar kepalanya Alwi. Sampai beberapa ini koma Alwi itu, sampai lama banget, libur. Dan alhamdulillah akhirnya juga Alwi diturut kan, leher Alwi juga. Karena udah waktu itu agak susah didengokin. Tapi alhamdulillah waktu demi waktu sembuh sih alhamdulillah. Itu aja sih sebenarnya. Tapi emang seling ya, karena emang seling kan ya. Jadi emang agak-agak serem kalau memang action itu. Cuman kalau sekarang kan udah enggak lah ya, udah bukan zaman yang dulu lagi. Paling yang lainnya cuma kecelakaan sama kayak Suhel gitu. ya dikit-dikit doang paling gitu. Iya. Aduh, jaga kesehatan ya kawan-kawan. Nah, kita mau kepoin ini nih, musuh barunya nih, Kak Roy. Gimana sih perasaannya pertama kali main di sinetron Kolosal ya berarti? Iya, pertama kali di sinetron Kolosal, dan suatu tantangan baru ketika menerima peran antagonis gitu. Karena kan selama ini perannya selalu baik semuanya, dan perannya selalu yang tersakiti gitu. Nah, tadi berarti sama nih kayak Alwi. Kalau Kak Roy-nya gimana nih menghayati peran antagonis tersebut? Berperan sebagai peran antagonis sebenarnya susah gampang gitu kan, karena memang tantangan baru juga buat aku menjadi seorang yang jahat di salah satu sinetron. Tapi memang kalau penghayatan aku udah dapat banget feel-nya, karena kan memang ketika membaca skenario-nya, terus aku juga lihat Raden Kian Santang gitu kan, memang banyak musuh-musuhnya juga, jadi memang gampang sih dapat feel-nya. Oh gitu. Nah, sebelum syuting, kira-kira Kak Roy ini nggak sih belajar dulu fight atau, nah kan kalau misalnya di Raden Kian Santang kan, kalau Kolosal kan bahasa bicaranya tidak seperti kita biasanya ngomong ya. Itu ada kesusahan atau gimana Kak Roy? Nggak ada sih, kebetulan nggak ada yang kesusahan seperti itu. Bahasanya juga bahasa baku kan, dan bahasa formal ya. Untuk bahasa sih sebenarnya, cuma kalau memang mengeluarkan jurus-jurus sakti seperti itu, aku belajar lagi gitu. Gitu. Nah, kira-kira karakternya si Kak Roy di sini tuh boleh diceritain dikit nggak sih Kak Roy sebelum malam ini akan tayang nih? Boleh. Jadi karakter Pangeran Wangdi di sini itu adalah satu orang yang sangat obsesi sekali dengan kekuasaan dan tahta. Jadi beliau ini tuh sangat jahat banget. Bahkan dia tidak akan segan-segan untuk membunuh siapapun yang diduga oleh menjadi tokoh sebaliknya. Jadi dia akan bunuhin semuanya. Gitu. Termasuk orang-orang baiknya dia akan gangguin. Bener-bener antagonis dan bener-bener jahat banget di sini. Pangeran Wangdi. Nah Gitu. Baru ini Aden, kayaknya nih si musuh baru udah siap membunuh semuanya nih. Iya, maksudnya di sinetronnya ceritanya. Oh iya, jadi Kian Santang juga kaget kan, ternyata memang nanti malam ini nanti tayangkan ya. Jadi ceritanya Kian Santang juga nanti kaget. Spoilerin dulu dikit ya. Ya, spoiler dikit deh. Iya, spoiler dikit aja.
Jadi emang nanti Kian Santang bakal kaget banget karena kan artinya banyak musuh baru lagi yang emang pada sakti-sakti semua, lebih sakti daripada yang sebelumnya. Nah, ini kan menjadi tantangan besar lagi buat keluarga Pajajaran. Nah, pokoknya nanti seru, harus lihat tayangannya deh. Kalau kita seru nanti. Nah, kalau si Suhel untuk di season baru ini Di sini kayak gimana nih ceritanya ya? Kayaknya Suhel masih, karena sama si Alwi lagi istirahat break ya. Ya, Iya. Satu lokasi nggak sih kalian? satu lokasi sebenarnya lebih katakan gede dan besar. Iya. Sorry, Mom. Oke. Nah, oke. Si Suhel udah bisa itu belum ya? Mau nanya si Suhel deh. Ya, Nah, si Suhel kan tadi tuh udah cerita tentang season baru ini ya. Nah, si Suhel ini pertama kali gimana sih si Surawi Sesa ini kembali lagi, ceritanya gimana, boleh ceritain dikit nggak? Waktu Jadi- kembali lagi di Pajajaran. pas balik lagi ke sini bukan cuma aku, jadi ada Rara Santang, ada Walang Sungsang, terus juga ada yang bawa kita ke sini lewat portal itu Paman Cacing. Jadi kita berempat mau nyelamatin Raka Kian Santang gitu dari lalu. Nah, kita dari masa depan tuh nolongin Raka gitu. Nah, jadi ceritanya intinya kayak ya Avengers lah gitu. Oke, Ya semuanya gitu. gitu ya. Nah, sekarang Minsi punya game seru untuk kalian. Hmm. Namanya fakta atau gosip atau fakta. Pertama, Minsi mau nanya ke Aden dulu ya. Aden, gosip atau fakta? Di balik layar itu, Aden suka jahilin orang. Fakta. Fakta, iya, Fakta. iya. Semalam aja Tentang ya, kayaknya. Anu lagi bikin masker, ente dari kaca kan ketok-ketok. Ente ngapain gitu. Jahilin terus kerjaan ini. Astagfirullah. Jahilin terus ya. Ya itu fakta. Oke, itu fakta. Fakta. Kedua, gosip atau fakta, Aden itu bakal rilis lagu karena sebelumnya jadi pengisi osnya Raden Kian Santang. Karena itu jadi Aden mau bikin lagu gitu. Fakta. Tapi Fakta, mau bikin lagu Aden. Fakta, tapi ya insya Allah secepatnya deh, mudah-mudahan lagu yang baru akan tayang. Insya Allah. Fakta sih, fakta. Gak boleh dinyanyiin dikit, Aden. Nah, jangan, nanti malah Pinter itu ya. Oke. Selanjutnya kita ke gosip atau fakta untuk Suhel. Gosip atau fakta, Suhel itu jago banget joget viral TikTok. Enggak. Aku kalau bikin TikTok gitu-gitu doang, maksudnya cuma nggak bisa joget soalnya kaku. Badan aku kalau joget kaku. Alwi kali, ente jago kali Jal, joget-joget Jal. Ente bohong. Aneh nggak jago Jal, beneran nggak jago. Bohong. Aneh nggak jago Jal, aneh nggak bisa, aneh kaku. Jadi kalau menurut Aden ini gosip atau fakta? Ini kayaknya fakta. Gosip Jal, Fakta gosip. ya. Kan aneh bisanya joget Arab sama ente kan? Ya itu beda lagi. Ada lagi. Kalau ini gosip, kalau ini gosip atau fakta, Suhel tuh sebenarnya orangnya romantis. Emang iya? Kayaknya fakta deh, kayaknya fakta ya. Soalnya Fakta aku ya. Boleh tahu suka nggak sih karena satu contoh? kayak misalkan sekarang kan aku suka, kan aku belum punya pasangan juga, emang belum umurnya gitu kan. Nah, kadang jadi aku suka kayak romantisnya sama mama gitu, terus kayak habis tek nih, mama cium peluk mama gitu. Aku soalnya sayang banget sama mama orangnya. Nggak tahu, jadi karena aku belum punya pasangan jadi aku romantisnya ke mama gitu. Oh gitu. Jadi romantisnya ke mama aja dulu ya. Iya, ke mama Sementara dulu. ini. Jadi mama suka bilang kadang-kadang, kayaknya anak mama yang paling romantis deh gitu.
Ini kita ke Karoy, gosip atau fakta sih Karoy? Karoy itu sempat mau nolak Kian Santang. Gosip sih sebenarnya. Gosip ya, Gosip. seharusnya kan. Jadi sebenarnya kayak gimana dong? Karena waktu ketika ada tawaran pertama kali, aku langsung mengiyakan gitu, dan aku langsung observasi semua yang berhubungan dengan Raden Kian Santang. Jadi sebenarnya aku langsung menerima sih, dan aku lumayan quite happy, excited, kayak gitu-gitu. Oke, nah selanjutnya gosip atau fakta? Karoy Kiyoshi deg-degan banget saat syuting pertama kali di Raden Kian Santang. Fakta, karena kan ini fakta, karena emang dari horor ke sinetron kolosal itu kan ada perbedaannya sangat jauh sekali kan. Jadi misalnya kayak aku mau mulai dunia baru gitu di luar dari horor terus gitu. Ada ini nggak sih Karoy pertama kali mau syuting tuh ada kayak latihan dulu di rumah, ada ininya nggak, tipsnya nggak? Iya, aku latihan di kamar gitu kan, terus udah gitu aku ada kaca gede, terus latihan untuk dialognya juga sama koreografinya seperti itu yang diajarin. Tuh, belajar koreografi untuk action. Oh, untuk actionnya ya? Iya, dan terlebih lagi karena kan peran aku antagonis, jadi aku harus bersikap untuk tidak ramah gitu kan. Jadi di luar dari karakter Roy Kiyoshi yang asli, dimana Roy Kiyoshi selalu jadi peran yang tersakiti, Roy Kiyoshi baik, nabung karma baik. Akhirnya Roy Kiyoshi berubah menjadi karakter yang menjahatkan. Jadi itu yang harus dilatih untuk antagonisnya, nyinyir gitu, dengan mata yang agak micing-micing gitu. Seperti itu. Oke. Kalau si Aden kalau waktu latihan antagonisnya gimana nih? Gimana ya? Malah kadang-kadang ya apa suaranya? Waktu latihan antagonisnya kayak gimana nih Aden? Ya, gimana ya? Jadi kadang sering ngomong sendiri malah ya, karena kan buat melatih antagonis. Sedangkan emang kalau Kian Santang kan kita tahu sendiri kan, karena seorang kesatria yang baik. Nah ini juga antagonis gitu loh. Maksudnya yang jadi Abikara itu antagonis. Memang ya agak sulit pertamanya emang. Agak sulit, tapi alhamdulillah Alwi sedikit demi sedikit belajar juga dengan ngomong sendiri ya. Kadang ngomong sendiri kan baca teks tuh ya, baca skenario. Oh ini kayak gini, maksudnya begini. Jadi emang kayak tadi yang bilang, jahat itu kan banyak ya. Jadi ada jahat licik, jahat apa, dan alhamdulillah yang Abikaranya udah ketemuin jahatnya seperti apa. Kalau si Suhel kan dari awal udah perannya antagonis ya di Raden Kian Santang. Itu waktu dulu awal-awal kan nggak mungkin ya di dunia asli antagonis kan enggak kan. Waktu dulu awal-awal si Suhel menghayati peran antagonis kayak itu gimana? Jadi dulu tuh pas awal-awal aku peran antagonis kan aku dulu belum pernah peran antagonis kan, sama kayak Alwi. Aku juga sebelumnya syuting sama Alwi itu peran baik, terus dari kecil juga aku memang peran baik. Akhirnya sekarang peran antagonis, dan awalnya tuh kayak masih memang antagonis yang anak kecil banget gitu, kayak ya gitu deh pokoknya. Akhirnya aku lama-lama belajar sama antagonis-antagonis yang udah senior, kayak Amuk, jadi aku Amuk, terus juga aku nanya sama dia gimana nih Om, caranya kayak gini, terus ya saling tukar pikiran gitu. Oh gimana nih kalau kayak gini, nanya sama saudaranya. Akhirnya lama-lama learning by doing, lama-lama akhirnya aku bisa gitu. Nah sekarang Mensia ada beberapa games lagi, namanya gamesnya pilih mana. Berawal dari Karoy dulu ya. Karoy, pilih mana, horor atau kolosal?
Kolosal. Kenapa? Karena ini menurut aku dunia baru dan aku jadi belajar banyak tentang dunia yang kayak tradisional gitu loh. Dan benar-benar kayak ya maksudnya dimensi baru lah daripada horor. Kalau horor kan memang menyeramkan, selalu tegang, dan kalau kolosal itu ada naik turunnya, ada dinamikanya, ada peran antagonis, ada protagonis gitu. Dan aku sangat enjoy sekali sih di kolosal. Benar-benar kayak ada unsur sejarahnya juga. Eh, tapi karena kayak tadi ada tragedi kayak tadi nggak bikin kapok kan Kak Roy? Enggak sih, cuma emang sakit Iya, banget iya. parah. Iya ya. Ada Jadi ini sekarang masih lagi ini ya, lagi recovery. lagi abis diurut tadi kakinya, jadi kaki aku ngejeblak tuh, dan mudah-mudahan nggak apa-apa deh, tapi emang sakit banget sih parah. Hmm. Oke, selanjutnya Kak Roy pilih mana? Humoris atau romantis? Humoris. Kenapa tuh? Berarti karena orangnya humoris nih kayaknya nih. Iya, sebenarnya aku tipenya konyol-konyol gitu kalau lagi di aslinya. Cuma kan nggak Oh iya. banyak orang yang tahu kalau aku sebenarnya konyol gitu kan. Dan memang tuntutan peran dari dulu kan harus selalu berwibawa, jaim, dan selalu harus Heeh. harus serius gitu. Ketimbang romantis, aku juga romantis sebenarnya, tapi nggak terlalu romantis, biasa aja sih. Masa sih Kak Roy? Iya. Nah, Iya, sekarang pilih mana? Ini untuk Suhail sekarang. Yap. Pilih mana? Surawisesa yang baik atau Surawisesa yang antagonis? Susah pilihnya sih ya, soalnya kalau yang baik ada batasannya, tapi kalau yang jahat nggak ada batasannya. Jadi dalam artian kalau yang jahat tuh kita bisa explore sampai mana aja. Dalam misalkan kayak aku actingnya tuh bisa kayak gini, bisa kayak gitu, tapi kalau yang baik harus ngikutin alur skenario, misal harus alur scene-nya tuh kayak gimana gitu. Misalkan kayak yang sedih, Nah, kalau ya nggak lanjut. kalau si Alwi kan menyesuaikan dari antagonis ke dari protagonis ke antagonis. Nah, kalau si Suhail kan menyesuaikan dari antagonis ke protagonis ya. Kebalik ya. Aden Dari itu dari protagonis ke antagonis. Nah, si Suhail kebalikannya. Gimana nih kalau Suhail jadi tiba-tiba baik itu waktu itu menghayatinya gimana? Menghayatinya sama kayak lu juga, aku suka ngomong-ngomong sendiri juga pas waktu itu jadi baik. Jadi harus beradaptasi lagi sama peran yang baik, karena pas jadi jahatnya aku udah lumayan lama juga ya di sini. Udah ada kali ya mungkin 1 tahunan lah gitu pas jadi jahatnya. Jadi ketimbang sama baiknya lebih lama jahatnya gitu. Jadi harus beradaptasi lumayan lah sekitar 1 hari 2 hari. Waktu itu tanya ke Alwi gak sih gimana caranya peran jadi baik? Peran jadi baik waktu itu nggak nanya sih, cuman aku suka ngeliatin Alwi aja gitu. Oh ini kayak gini, oh ini kayak gini gitu. Jadi aneh suka merhatiin ente aja kadang-kadang. Cuman aneh nggak mau gayanya sama kayak ente. Ya. Jadi kita beda gitu. Jadi diam-diam si Suhail suka perhatiin Alwi nih kalau Iya, lagi suka perhatiin acting. Alwi kadang-kadang. Oh ini kayak gini nih, baik kayak gini, baik yang kayak gini gitu. Cuma kan ya balik lagi, baik kan ada berbagai macam ya gitu. Oke. Nah, si Suhail, gimana sih pilih mana ya? Pilih mana? Gak bawa handphone atau gak bawa dompet? Nggak bawa dompet. Karena dari handphone bisa maksudnya bisa, kalau misalkan nggak bawa dompet bisa chat orang lain, bisa tolong minta transferin atau kayak gitu, atau m-banking gitu. Karena kalau dompet nggak bawa dompet tapi nggak bawa handphone juga ribet juga sih. Oke. Lupa sikat gigi atau lupa pakai parfum sih menurut Suhail? Lupa pakai parfum. Mending lupa pakai parfum. Lupa pakai parfum sih. Oke. Nah, ini untuk Aden,
untuk Aden? Kira-kira Aden masih mau? Ya, Sorry, Cece guys, udah ketemu satu scene gitu nggak sih sama Karoy? satu scene sih belum, cuman kemarin kita udah bikin ini ya, Karoy bikin apa? Iklan kayak iklan masyarakat masker gitu. Kalau si Suhel yang di season 3 ini ya masih baik ya? Di season 3 ini baik, aku baik. Ya, jadi ntar bakal jadi musuhnya Karoy ya? Jadi musuh, bisa jadi kita nanti bakal ketemu Karoy gitu. Oke, nah ini games untuk Aden nih ya. Pilih mana Aden, Abikara atau Raden Kian Santang? Raden Kian Santang tetap. Raden Kian Santang ya. Kenapa sih kayak gitu, boleh kasih alasan? Gimana ya? Jujur, memang Raden Kian Santang ini memang adalah apa namanya, film yang di sekarang ini, sinetron ini kan memang sejarah banget ya. Dan Alwi memang terkadang membaca-baca juga daripada tentang Raden Kian Santang, Prabu Siliwangi, dan banyak sifat-sifat juga yang bagus banget yang apa namanya menjadi contoh. Di antaranya kan Kian Santang ini adalah sebuah ksatria, pangeran yang luar biasa, baik, dan apa namanya selalu menolong orang. Jadi banyak sekali memang sifat-sifat yang Alwi ambil daripada Raden Kian Santang ini. Luar biasa. Nah, boleh minta tolong nggak satu-satu nih promoin Raden Kian Santang malam ini, karena ada cerita baru dari Karoy dulu nih. Ada karakter baru yang malam ini akan tayang. Boleh dong Karoy dipromoin untuk pasukan Kian Santang nih. Atau mau Aden dulu, boleh dipromoin sebentar Aden? Ya, boleh. Baik. Ya, jangan lupa untuk semuanya saksikan sinetron Raden Kian Santang malam ini yang pasti bakalan seru dan bakalan menegangkan karena banyak sekali konflik yang luar biasa sekarang ini di Pajajaran tentunya. Jadi emang harus banget nonton, iya nggak? Betul nggak? Pasti harus nonton. Kalau nggak nonton pasti pada sehari aja nggak nonton pasti pada bingung nanti ceritanya kemana kan? Harus nonton pokoknya. Oke. Karoy bisa dipromosiin sebentar? Untuk malam ini akan tayang musuh baru. Udah mau keset ya Karoy ya? Boleh sebentar dong Karoy dipromoin sebentar untuk semua pasukan Kian Santang. Untuk pasukan Kian Santang biar nonton malam ini. Karena malam ini Karoy udah mau muncul nih pertama kalinya nih. Halo, Karoy, masih dengar suara aku nggak Karoy? Halo, Karoy. Karoy boleh dipromoin dulu nggak sebentar? Ini apa namanya? Gak dengar ya? Boleh dipromoin dulu sebentar. Karoy untuk malam ini akan ada musuh baru di Raden Kian Santang Perhara di Langit Pajajaran. Atau boleh Suhel dulu? Boleh. Semuanya pasukan sinetron Raden Kian Santang Perhara di Langit Pajajaran, jangan lupa nonton malam ini. Kembali lagi ke sinetron kembalinya Raden Kian Santang, dan juga ada karakter baru Kak Roy, makin seru intinya. Keren banget. Jangan lupa nonton setiap hari. Oke, karena kayaknya habis ini mau tayang, kita siap-siap dulu untuk nonton Raden Kian Santang
Prahara di Langit Pajajaran. Karoy apa udah bisa denger aku nggak? Oke, semuanya terima kasih untuk waktunya Aden, Karoy, dan Suhel. Iya. Makasih udah seruan bareng Minsi ya. Iya, sama-sama. Sehat-sehat semuanya ya, sehat-sehat. Semoga sukses dan pasukan Kian Santang nonton Raden Kian Santang Prahara di Langit Pajajaran malam ini jam 9 malam. Oke, terima kasih semuanya. Makasih semuanya. Sukses, Vinci. Iya, makasih. Aku Livia, dadah. Dah. Nah, Sobat Minsi, gimana malam minggu ini? Seru banget kan? Tadi udah ada Aden, udah ada Suhel, Surawisesa, dan ada musuh baru yang pastinya seru banget. Kayaknya sekarang kita harus udah siap-siap untuk nonton Raden Kian Santang Prahara di Langit Pajajaran. Setuju nggak guys? Tapi Minsi mau kepo banget nih ya. Dari tadi itu udah banyak banget yang nonton. Yang paling jauh itu dari mana sih? Coba absen. Kita absen dulu sebelum kita siap-siap untuk nonton Raden Kian Santang. Nah, hari itu Minsi tuh udah kepo banget ya sama ceritanya gimana, karena ada Karel Kiyoshi, di mana Karel Kiyoshi ini adalah pertama kalinya nih acting di sinetron Kolosal. Oke, kita absen dulu. Absen. Ada dari Madura tadi. Madura, Kudus, Taiwan. Wah, jauh banget dari Taiwan. Taiwan ini jam berapa ya? Jati, ada dari Bandung, ada Ria. Kalian udah siap Jati nonton? Gak cuman Karel Kiyoshi doang loh yang ada jadi pemain baru. Ada pemain baru juga, musuh baru di Raden Kian Santang Prahara di Langit Pajajaran. Yang penasaran nggak? Si Castella akan jadi musuh baru juga di Raden Kian Santang. Penasaran nggak sih ada 2 musuh baru? Kira-kira ini gimana nasib Aden di Tanah Pajajaran? Terus gimana Tanah Pajajaran? Oke, baik. Tidak perlu berlama-lama lagi Minsi di sini karena Minsi juga mau siap-siap nonton Raden Kian Santang Prahara di Langit Pajajaran. Terima kasih semuanya yang udah mau nonton dan seru-seruan bareng Minsi, Aden, dan Surawisesa, dan Karel Kiyoshi. Terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.